Bismillahirrahmanirrahim. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sayyad, ya. Ada yang mengatakan dia dari kaum Ansar, ada yang mengatakan dia dari kalangan Yahudi, ya. Yang jelas dia adalah seorang yang pernah meramal, ya, dukun, ya. Ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang mengujinya, ya. Nabi mengatakan, apa yang ada dalam hatiku? Kemudian dia berkata, duh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhsa lan ta'dua qadrak, ya. Hinalah engkau tidak akan bisa melampaui kemampuanmu, ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang baca surat Ad-Dukhan. Dia ingin menebak, tapi dia dengar duh, ya. Artinya dia berusaha menebak namun dia tidak berhasil. Artinya dia punya ilmu perdukunan. Mungkin ada jin yang melaporkan kepada dia, ya. Intinya Ibnu Sayyad ini dikhilafkan apakah dia seorang dari Ansari atau dia seorang Yahudi, ya. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pun ragu dia dajjal atau bukan. Karena itu sebagian sahabat pun berselisih, sebagian sahabat menganggap dia dajjal, sebagian sahabat menganggap dia bukan dajjal, ya. Kalau Ibnu Sayyad sudah ada sejak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia dajjal atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Namun ada hadis yang lebih tegas yang mengesankan bahwasanya Ibnu Sayyad bukanlah dajjal. Sebagaimana hadis yang masyhur dari Tamim Ad-Dari, salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, sebagaimana termaktub dalam Sahih Muslim, di mana Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu pernah berlabuh bersama sebagian sahabat, ya, atau sebagian kawan-kawannya, sehingga dia pun terdampar di sebuah pulau. Kemudian dia pun masuk dalam pulau tersebut. Hadisnya panjang sampai akhirnya dia ketemu dengan Dajjal, di mana ada seorang makhluk yang besar yang dalam kondisi tangannya terbelenggu, ya. Kemudian dia berbicara dengan makhluk tersebut. Badannya besar, tangannya terbelenggu. Kemudian orang ini yang badannya besar tersebut, ya, dia bertanya kepada Tamim Ad-Dari, "Akhbiruni an-nabiyul ummiyin ma fa'ala." Dia bertanya kepada Tamim Ad-Dari, "Kabarkanlah kepadaku tentang nabinya orang-orang ummiyin, nabinya orang-orang Arab." Karena Rasulullah SAW dari Arab, ya. Ma fa'ala, apa yang telah dia kerjakan? Ada apa gerangan dengan dia sekarang? Qalu, maka Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya menjawab, "Qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib." Dia sudah keluar dari kota Mekah dan dia sudah tinggal di Yathrib, itu di kota Madinah, sudah berhijrah. Kemudian orang ini bertanya lagi, qala aqatalahu al-Arab? Apakah orang-orang Arab memeranginya? Qulna na'am, kata Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya, benar. Dia diperangi oleh Quraisy, diperangi oleh kabilah Ghatafan, diperangi oleh kabilah Hawazin, diperangi oleh kabilah-kabilah Arab, ya. Ya, kabilah-kabilah Arab bersatu padu kemudian menyerang nabi tersebut. Kemudian orang ini yang besar badannya ini terbelenggu bertanya lagi, "Kaifa sana'a bihim?" Apa yang dilakukan terhadap musuh-musuhnya? Fa akhbarnahu annahu qad dhahara 'ala man yalihi minal Arab wa ata'uhu. Bahwasanya sang nabi telah unggul dan dia telah menguasai orang-orang Arab dan mereka telah taat kepadanya. Maka dia bertanya, "Qad kana dzalik?" Apakah sudah sampai demikian, yaitu sang nabi sudah menaklukkan Arab dan mereka sudah tunduk kepada sang nabi? Kami menjawab, "Na'am." Maka orang yang besar terbelenggu ini berkata, "Ama inna dzaka khairun lahum an yuti'uhu." Ketahuilah, lebih baik bagi orang-orang Arab tersebut untuk taat kepadanya. "Wa inni mukhbirukum anni inni anal masih." Dan aku kabarkan kepada kalian, sungguhnya aku kabarkan kepada kalian tentang diriku. Aku ini adalah Al-Masih, yaitu Dajjal. Aku adalah Dajjal. Wa inni ushiku an yu'dzana li fil khuruj. Dan sebentar lagi aku akan, atau hampir-hampir aku akan diizinkan untuk keluar dari tempatku ini. Hadis ini hadis dalam Sahih Muslim dengan tegas menjelaskan bahwasanya Dajjal bukanlah Ibnu Sayyad, ya. Ibnu Sayyad Abdullah bin Sayyad yang ada di Madinah. Karena Tamim Ad-Dari bertemu dengan makhluk yang besar ini. Kemudian Tamim Ad-Dari mengabarkan kepada Nabi dan Nabi menceritakan hadis ini kepada para sahabat. Bahwasanya Dajjal sedang terbelenggu dan dia berkata, "Innani anal masih." Aku adalah Al-Masih, Al-Masih Dajjal. Dan menunjukkan dia sudah ada. Dan dia sudah ada dan dia sudah hidup, ya. Entah kapan dia akan keluar, ya. Dan ini dia bukan Dajjal karena kalau Dajjal Al-Masih adalah Ibnu Sayyad, ya.
Ibnu Sayyad tahu tentang Nabi karena Ibnu Sayyad, Abdullah bin Sayyad tinggal di kota Madinah. Hidup bersama dengan para sahabat. Hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu tentang kabar-kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sementara Al-Masih tadi dia bertanya kepada Tamim Ad-Dari, bagaimana tentang kabar Nabi ini? Apakah sudah begini? Apakah sudah begini? Apakah dia sudah menaklukkan Arab? Ya, dia bilang kalau begitu, kalau dia sudah menaklukkan Arab, maka waktunya aku akan keluar setelah kejadian-kejadian ini ya. Namun bagaimanapun para sahabat ragu Ibnu Sayyad Dajjal atau bukan ya. Kenapa timbul keraguan ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala? Karena Nabi SAW mengabarkan tentang Dajjal dalam banyak hadis. Bahkan Dajjal adalah fitnah yang paling besar. Bahkan Nabi mengabarkan setiap Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW semuanya memperingatkan umatnya daripada Dajjal. Semuanya memperingatkan umatnya daripada Dajjal. Dan Nabi kabarkan Dajjal ciri-cirinya matanya adalah buta sebelah. Inna Dajjal a'waru al-ainil yumna. Dajjal itu mata kanannya buta ya. Mata kanannya buta, dia melihat dengan mata kirinya. Jadi masalah Ibnu Sayyad pandangannya wajar, dia tidak buta. Tetapi anehnya dia bisa meramal dan dia bisa macam-macam, dia punya kesaktian. Ini yang buat para sahabat ragu tentang Ibnu Sayyad. Apalagi di penghujung hidupnya matanya mulai tertutup. Sehingga ini semakin menimbulkan syubhat bagi para sahabat. Jangan-jangan Ibnu Sayyad adalah Dajjal, tapi Dajjal sedang berproses. Sekarang dia belum jadi Dajjal asli, dia sedang berproses menjadi Dajjal. Karena di penghujung kehidupannya matanya mulai tertutup, ada kulit yang tumbuh yang mulai menutup wajahnya, menutup matanya. Tapi kita sampaikan kisah di antara yang ragu tentang Ibnu Sayyad adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bercerita suatu hari dia berjalan dari Madinah menuju Mekah bersama Ibnu Sayyad. Ya, entah dalam umrah atau dalam haji ya. Dia sedang berjalan bersafar bersama Ibnu Sayyad. Abu Sa'id Al-Khudri termasuk sigharus sahabat, termasuk sahabat-sahabat junior ya. Sampai akhirnya mereka berjalan dengan rombongannya, di antara ada Ibnu Sayyad bersama Abu Sa'id Al-Khudri. Tibalah mereka singgah di suatu tempat, kemudian masing-masing mencari tempat di bawah pohon masing-masing untuk istirahat. Istirahat karena dari Madinah ke Mekah 450 kilo. Ya. Ternyata Ibnu Sayyad milih untuk tidur dekat dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu merasa takut ya. Dia karena terlalu banyak isu-isu tentang Ibnu Sayyad ini. Isu-isu bahwasanya dia Dajjal, dia namanya Dajjal mengerikan. Abu Sa'id Al-Khudri ketika Ibnu Sayyad mau tidur dekat dia merasa gelisah. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri cari alasan, dia berkata ya, hari sangat panas, bagaimana kalau engkau pindahkan barangmu sebelah sana ya, di bawah pohon, jangan dekat saya ya. Padahal dia enggak enak mau sama orang ini karena khawatir dia Dajjal ya. Yaitu agar Ibnu Sayyad tidak singgah dekat Abu Sa'id Al-Khudri. Maka Ibnu Sayyad ya, dia nurut sama Abu Sa'id Al-Khudri, maka dia ambil barang-barangnya, kemudian dia pindahkan ke bawah sebuah pohon. Harusnya dia dekat Abu Sa'id Al-Khudri, tapi akhirnya dia pindahkan barang-barang. Ini Rasulullah SAW sudah meninggal ini, pembicaraan ini terjadi. Ya, maka dia pindahkan barang-barangnya di bawah sebuah pohon. Setelah itu Ibnu Sayyad, mungkin dia memuliakan Abu Sa'id Al-Khudri sebagai sahabat Nabi SAW, maka dia mengambil segelas susu, dia kasihkan kepada Abu Sa'id Al-Khudri sebagai bentuk pelayanan kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tidak ingin minum susu dari tangan Ibnu Sayyad. Ini aduh, kalau dia Dajjal muskilah, ini problem. Dajjal kasih susu, masalah susunya nanti. Abu Sa'id Al-Khudri ada ragu, jangan-jangan Dajjal ya. Maka dia tidak ingin minum dari susu yang dibawa oleh Ibnu Sayyad. Maka dia cari alasan lagi. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, sungguh panas hari ini. Begitu pula susu ini juga panas. Tidak pas kalau kita minum susu yang hangat di cuaca yang panas. Akhirnya Ibnu Sayyad paham. Ini Abu Sa'id Al-Khudri ternyata tidak mau berinteraksi dengan dia. Ini pasti karena isu-isu yang telah tersebar yang menyebutkan bahwasanya dia Dajjal. Akhirnya apa kata Ibnu Sayyad? Dia berkata, ya, Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id Al-Khudri, laqad hamamtu an akhudha habalan fa u'alliqahu bisyajarah. Sungguh aku ingin sekali mengambil tali lalu aku ikat di atas pohon, thumma akhtaniqu mimma yaqulu linnas, dan aku ingin gantung diriku karena terlalu banyak orang bicara tentang aku. Ibnu Sayyad merasa gelisah, merasa tersiksa dengan tuduhan-tuduhan orang bahwasanya dia Dajjal. Isu-isu tentang dia ini bikin dia jengkel. Lihatlah sekarang Abu Sa'id Al-Khudri
mengambil sikap dengan dia. Mau tidur berbarengan, berdampingan, dia tidak mau. Dia ambilkan susu, tidak mau diterima. Ya, Ibnu Sayyad merasa tidak enak. Dia mengatakan, aku ingin ambil tali, aku gantung di pohon, kemudian aku gantung diriku, aku ingin mati. Orang terlalu banyak ngomong tentang aku. Ya Abu Sa'id. Kemudian dia bilang sama Abu Sa'id Al-Khudri, man khafi alaihi hadits Rasulullah sallam, ma khafiya alaikum ma'syaral ansar. Ya, kalian adalah kaum Ansar. Tidak ada hadis yang samar bagi kalian. Kalian tahu, sering dengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasta min a'lamin nasi bi hadis Rasulullah sallallahu. Bukankah engkau wahai Abu Sa'id Al-Khudri termasuk orang yang paling tahu tentang hadis-hadis sabda-sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaysa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa kafir? Bukankah Rasulullah SAW berkata tentang Dajjal dia kafir? Wa ana muslim ya Abu Sa'id. Dajjal kafir, aku muslim. Ya, artinya saya muslim. Kita sekarang kan sedang umrah. Gimana? Saya muslim. Sementara Dajjal kafir. Saya bukan Dajjal. Awalaysa qad qala Rasulullah SAW huwa aqimun la yuladu lahu wa qad taraktu waladi bil Madinah? Bukankah Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Dajjal tidak punya anak, dia mandul. Sementara aku punya anak, aku tinggalkan di kota Madinah. Anaknya adalah seorang tabi'in yang ulama. Ya, kalau tidak salah namanya Umarah ya. Umarah bin Abdullah bin Sayyad, dan dia adalah salah seorang dari guru Imam Malik. Dia bilang, anak saya ada. Anak saya di Madinah. Dajjal mandul, saya tidak. Dia ingin menunjukkan perbedaan antara dia dengan Dajjal agar orang tahu bahwasanya dia bukan Dajjal. Awalaysa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhul Madinata wala Makkah? Bukankah Rasulullah SAW berkata Dajjal tidak bisa masuk Madinah dan Dajjal tidak bisa masuk ke Mekah? Wa qad aqbaltu minal Madinah wa ana uridu Makkah. Namun adapun saya dari Madinah, kita kan bareng-bareng di Madinah, kita sama-sama ingin ke Mekah, ingin umrah. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, hatta kitu an a'dzirahu. Abu Sa'id Al-Khudri ketika mendengar dalil-dalilnya Ibnu Sayyad, dia bilang hampir-hampir aku kasih uzur, dia bukan Dajjal. Ya benar. Dajjal beda dengan dia. Dajjal kafir, dia muslim. Lagi mau umrah. Dajjal mandul, dia punya anak. Dajjal tidak bisa masuk Mekah dan Madinah, sementara dia datang dari Madinah menuju Mekah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, hampir-hampir aku kasih uzur. Dia berarti bukan Dajjal. Tapi kemudian yang jadi masalah, di penghujung pembicaraan Ibnu Sayyid berkata, "Tsumma qala, ama wallahi inni la a'rifuhu wa a'rifu maulidahu." Ya Abu Sa'id Al-Khudri, demi Allah, kata Ibnu Sayyid, saya tahu Dajjal itu siapa. Dan saya tahu di mana dia lahir. Wa aina huwal an, dan saya tahu Dajjal sekarang lagi di mana. Subhanallah. Dia bilang tadi dia bukan Dajjal, tapi kemudian di akhir pembicaraan dia bikin masalah. Dia mengatakan saya tahu Dajjal siapa, saya tahu dia lahir di mana, dan saya tahu sekarang dia sedang di mana. Maka akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Tabban lak sa'iral, celaka engkau wahai Ibnu Sayyad." Dalam sebagian riwayat dikatakan kepada Ibnu Sayyad, ya, apakah engkau senang jika engkau adalah Dajjal? Kalau kau Dajjal, gimana menurutmu? Kata Ibnu Sayyad, jika ditawarkan kepada aku Dajjal, enggak ada masalah, kata dia. Ini menjadikan para sahabat semakin bimbang tentang hakikat Ibnu Sayyad. Apakah dia Dajjal atau bukan, ya. Terlebih lagi, ya, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Ibnu Umar suatu hari ketemu dengan Ibnu Sayyad di penghujung kehidupannya, ya, sebelum dia menghilang. Ternyata ada di mata Ibnu Sayyad ada suatu keanehan. Ada kulit yang tumbuh mulai menutup matanya. Ada kulit yang tumbuh mulai menutup matanya. Maka Ibnu Umar bertanya kepada Ibnu Sayyad. Jadi isu tentang dia adalah Dajjal sangat santar di kota Madinah. Dan fitnah Dajjal, fitnah yang menakutkan. Akhirnya Ibnu Umar bertanya, "Mata fa'alat ainuka ma ara?" Sejak kapan matamu begitu? Aku lihat sekarang matamu sekarang bermasalah, Ibnu Sayyad. Sejak kapan begini? Apa kata Ibnu Sayyad? La adri. Saya tidak tahu sejak kapan begini. Jawaban yang menjengkelkan. Gimana kau tidak tahu? Kau yang punya mata kau tidak tahu. Jadi Ibnu Umar bertanya, sejak kapan matamu mulai tumbuh, kulit mulai menutup matamu? Sejak kapan begini? Kata Ibnu Sayyad, saya tidak tahu. Ibnu Umar berkata, la tadri wa hiya fi ra'sik. Kau tidak tahu matamu kapan begini sementara itu matamu di kepalamu? Qala insyaallahu khalaqaha fi asaka hadhihi. Maka Ibnu Sayyad bikin jengkel, dia mengatakan kalau Allah berkehendak Allah ciptakan ini kulit di tongkatmu wahai Ibnu Umar. Ya. Qala Ibnu Umar berkata, "Fa nakhara ka ashaddin nakhiri himarin sami'tu." Tiba-tiba aku mendengar suara yang keras, dia teriak kesakitan seperti suaranya himar yang sangat keras. Kenapa tiba-tiba dia teriak? Kata Ibnu Umar, "Fa za'ama ba'du ashabi anni darabtuhu bi asan kanat ma'iyya hatta takassarat." Teman-temanku bilang kepadaku bahwasanya aku tadi begitu dia jawab, "Kalau Allah berkehendak ciptakan mata ini di tongkatmu," aku langsung pukul dia.
pukul dia dengan tongkat yang ada di tanganku tersebut sampai tongkatku itu patah. Ya. Kata Ibnu Umar, "Ama wa ana fa wallahi ma sya'artu." Adapun aku tidak sadar. Aku tidak merasa mukul dia. Aku cuma dengar dia mendengar teriak. Aku mendengar dia berteriak dengan suara yang keras. Kata orang-orang yang lihat, dia kenapa teriak keras-keras? Karena Ibnu Umar mukulin dia. Jadi Ibnu Umar tidak sadar ya. Qala wa jaa hatta dakhala ala ummil mu'minin haddatsaha. Ya, kemudian akhirnya Ibnu Umar ketemu dengan Hafsah dan dia sampaikan tentang kisah Ibnu Sayyad. Maka Hafsah kakaknya berkata, "Ma turidu ilaihi?" Apa yang kau inginkan dari dia wahai Ibnu Umar? "Alam ta'lam annahu qad qala?" Bukankah kau tahu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Inna awwala ma yab'atsuhu 'alan nasi ghadabun yaqdabuhu." Yang pertama kali membuat Dajjal keluar adalah kemarahan yang sesuatu yang buat dia marah sehingga dia keluar di hadapan manusia. Artinya Hafsah berkata, "Enggak usah bikin cari masalah sama dia. Khawatirnya dia adalah Dajjal." Inilah yang jadi permasalahan. Mulai muncul kulit di matanya. Jangan-jangan Ibnu Sayyad sedang berproses menjadi Dajjal. Tetapi setelah itu Ibnu Sayyad menghilang dari peredaran. Orang-orang tidak tahu dia kemana. Entah dikubur di mana, masih hidup atau tidak. Tapi yang jelas dia punya anak namanya Umarah bin Abdullah bin Sayyad. Dan dia seorang tabi'in yang thiqah. Guru dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Inilah yang menyebabkan terjadi khilaf tentang Ibnu Sayyad Dajjal atau bukan, apalagi ketika kita mendatangkan hadis Tamim Ad-Dari di mana Dajjal ditemukan oleh Tamim Ad-Dari dalam kondisi terbelenggu dengan badan besar, terbelenggu di sebuah pulau di Jazirah Arab ya. Seandainya Ibnu Sayyad adalah Dajjal, maka orang yang terbelenggu tersebut tidak usah tanya-tanya kepada Tamim Ad-Dari bagaimana kabar sang nabi, apa yang dilakukan sekarang, karena Ibnu Sayyad tahu betul tentang nabi. Ya, tahu betul tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wallahu alam bisawab. Ya, kalau saya lebih condong bahwasanya Ibnu Sayyad bukanlah Dajjal ya, meskipun ada khilaf ya. Kita harus akui ada khilaf. Yang benar dia bukan Dajjal. Dajjal adalah seorang ditemui oleh Tamim Ad-Dari di pulau tersebut dalam kondisi besar dan terbelenggu, dan dia mengatakan yushiku an akhruja ilan nas. Ya, saya khawatir sudah waktunya saya akan keluar bertemu dengan orang-orang, dan dia akan keluar menjelang hari kiamat dan dia mengaku sebagai Tuhan ya.